Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini akan mereview baterai rakitan sendiri ya ini guys. Ini ada baterai 4 sel, terus ini 3 sel, 2 sel sama 1 sel. Ini mau saya jajal di RC mobil WPL C24. Ini juga bisa dipasang untuk pesawat, cuman belum saya testimoni ya. Semalam tuh baru nyoba yang versi 3 sel. Ini masing-masing semuanya ini 2000 mAh ya guys. Satu sel. Kalau satu sel biasanya saya gunakan untuk lampu guys. Ini buat lampu untuk pesawat atau untuk RC car irit banget. Awet. Terus yang 2 sel ini biasanya juga untuk mobil ini bisa. Tapi powernya kan nggak bisa kayak ngebut-ngebut banget. Minim kalau pengen ngebut banget itu 3S guys. Tapi 2 sel itu sebenarnya bisa, tergantung spek mobil teman-teman yang punya ya. Karena ini kelasnya model 4x4, dia scale untuk jalan pelan. Jadi kalau ketika pakai baterai yang 2 sel ini nggak bisa jerandal-jerandal. Tapi kalau ini dikasih di WPL D12, dia bisa ngebut guys. Karena beda spek ya motornya ini. Terus ini 3 sel. Ini kemarin sudah saya uji coba juga di sini, hasilnya jerantal banget, tapi nanti kita bikinkan video ya, karena kemarin saya belum bikin videonya. Kalau yang ini baru, ini versi 4 sel ya, gede ya, ini 2P. Jadi nanti kita cek dulu. Kalau yang ini belum saya jajal. Jadi untuk teman-teman yang berminat baterai rakitan seperti ini nanti bisa. Untuk harga murah guys, karena ini versi rakitan sendiri ya, tapi untuk hasil itu bisa jauh dibandingkan guys. Ini baterainya juga kalau untuk RC car ini dijamin sudah awet, bisa 1 jam ngantek kemeng lah dolanan mobil-mobilan. Tergantung main gasnya juga, kalau kalian nggak gaspol terus bisa 1 jaman main lebih ngantek gulune cengeng ya iso guys. Lah rencana ini yang 4 sama 3 ini mau saya coba untuk di pesawat, tapi saya mau pakai dinamo motor yang lilitannya kecil, motornya juga kecil, biar baterainya ini mampu sesuai kebutuhan voltase atau ampere yang dibutuhkan oleh motor brushless dan ISC tersebut ya. Jadi nanti saya coba dulu hasilnya bagaimana untuk tes-tes motor. Biasanya kan ini kan baterai Li-ion ya guys. Biasanya itu kalau kita nanti pakai ini, dia kalau digas secara spontanitas untuk di pesawat, dia itu akan turun dan alarm ini berbunyi. Tapi ketika 0 gas lagi, dia akan naik lagi guys. Misalkan ya tadi 12 volt, gasku misalkan ngeget, dia akan turun bisa jadi 11, minim 3 sampai 11,8. Tapi nanti ketika gasnya tak turunkan dikit-dikit, dia akan naik lagi. Jadi karakter baterai Li-ion itu kalau dipasang di motor brushless, di khususnya pesawat seperti itu guys. Tapi nanti nggon mobil, tegangannya orang munggah meduk awet. Karena kemarin sudah saya jajal yang 3 sel ini, saya kasih ini voltmeternya, jadi kita bisa tahu nanti kalau habiskan alarmnya juga berbunyi. Itu tak gaspol mubeng terus sih awet guys. Cuman aku penasaran sing 4 sel. Di saya urutkan dulu, nanti dijajal 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel dijajal di sini. Nanti kalau sudah selesai saya akan jajal di RC pesawat itu ya. Maksudnya nggak terbang, jajal di darat dulu. Tes powernya nanti di motor yang pesawat merah itu atau yang kuning nanti kita coba. Oke, sekarang kita lanjut. Ini akan divideokan oleh teman saya Mas Dimas. Nah, ini saya mau lanjut dulu guys. Oke, yang pertama itu saya menggunakan baterai 1 sel karena tidak ada balance, jadi nggak bisa dikasih ini ya. Jadi yang sudah ada soket putih balancernya ini minimal 2 sel, 3 sel, dan seterusnya guys. Kalau yang 1 sel ini cuman keluarnya 1 kayak gini. Jadi langsung saja kita nyalakan transmitternya atau remote control. Lalu kita jajal konekkan di sini guys.
Nah, ISC sudah terkalibrasi. Jadi semakin besar jumlah selnya, itu akan suara bunyi ISC kalibrasi itu akan lebih kenceng. Karena ini satu sel ya. Coba kita jajal apakah kuat untuk jalan. Untuk beloknya bisa dilihat ya guys. Ternyata bisa guys. Tapi di sini pelan. Karena ini cuma satu sel ya. Tapi paling tidak bisa menjalankan mobil ini udah bagus. Karena ini motornya kan beda ya sama yang WPL D12. Ini mundurnya ini pelan banget. Kalau majunya lumayan guys. Ini udah gaspol segini. Jadi majunya gaspolnya cuma segitu guys dapetnya. Kayak gitu ya. Coba buat nanjak di plastik bubble depan itu, apakah dia kuat? Udah tidak kuat guys, ini udah tak gas, tidak bisa maju, tidak ada perlawanan dari motornya. Ini sangat pelan sekali. Ini kalau satu sel cocoknya dipasang di yang torsi speednya mesinnya tinggi ya guys. Kalau ini kan mesinnya tinggal torsi pelan. Apabila ini kalian pindah di WPL mini D12 itu akan dapat power, atau enggak dibikin lampu. Baterai ini kalian buat untuk lampu HPL, lampu apapun, ini irit. Nah, kita coba cek, enggak panas. Kita ganti baterai. Ini kan satu sel sudah ya. Sekarang kita coba yang 2 sel. Terus saya kasih baterai lipo. Saya kasih alarm checker guys. Ini kita lihat 826 volt. Ini satu selnya 412, 414. Karena kemarin saya ngecasnya nggak penuh yang ini guys. Oke, kita coba test drive. Nah, ini powernya mundurnya agak speed ya, dibandingkan yang satu selnya tadi. Nah, jerantal lagi kerasa guys. Cuman masih kanggo gue ya isih lemot. Oke, ini malah nggak kuat mundur guys. Oke guys, usut itu ternyata motor saya yang trouble itu, motor brasetnya itu yang nggak nyala. Mungkin saya ganti ya. Oke, di next videonya ini kan saya coba di RC pesawat, motor yang kecil dan besar itu malah lancar jaya guys. Berarti bisa disimpulkan itu kendalanya di RC car saya guys. Nah, kalau di mesin pesawat itu sudah lancar, nanti next akan saya coba untuk uji coba terbang. Tuh, kalian yang pengen order nanti bisa langsung WhatsApp saja ya. Oke, lanjut sekarang guys. Nah, ini AC-nya saya ambil dulu pesawatnya. Kita konekkan dulu ISC ke motornya ini guys. Terus kita nyobanya pakai baterai yang 3S nya ini dulu. Jadi kalau dia tuh digas nanti voltasenya turun guys. Ini tegangannya tak bikin aja 320. Terus di sini saya menggunakan servo tester untuk mengetes motornya ini. Oke, coba kita konekkan dulu, nanti arah anginnya kebalik apa enggak ini. Oke, ini sudah ya. Terus ini mending saya tali di sini aja. Baterainya ini. Jadi nanti mesti tak gasnya tak besar, dia alarmnya bunyi. Ini khusus berlaku di ISC brushless untuk motor brushless ya guys. Karena kan arusnya ini butuh lumayan. Terus kita lihat tegangannya ini 418, totalnya
12,5 ya guys. Coba kita gas, nanti dia akan naik turun. Nah, ini arah anginnya udah bener. Itu kan dia akan bunyi, tegangannya jadi turun. Padahal ini tegangannya 12 volt ya tadi. Harusnya dia berbunyi ketika 3,20, karena settingan saya 3,20 ya ini. Ini dikarenakan karakter baterai Li-ion itu kalau dibuat pesawat itu ngegasnya harus pelan-pelan. Terus nanti kalau udah diturunin lagi gasnya, dia itu akan kembali naik lagi gas powernya sebenarnya. Jadi nggak akan langsung hilang. Jadi gasnya dilangsam. Untuk take off memang perlu gas besar. Nanti kalau udah sampai atas, tinggal diturunin gasnya dikit. Jadi mainnya nggak gas banyak. Terus kalau dikasih alarm kayak gini, kalau baterai Li-ion kayak gini tuh pasti bunyi. Itu pasti guys. Karena alarm ini mungkin tidak bisa mereset ulang ketika voltase naik, harusnya dia berhenti bunyi. Tidak bisa. Kalau dia bisa ngerestar ulang kan nanti dia diem guys. Coba kita cek lagi. Powernya lumayan ya guys. Ini yang versi 3 sel. Jadi kalau aku main ngegasnya cuman tak langsam dikit-dikit, dia nggak langsung bunyi guys. Tapi nak langsung tak gaspol kayak mau, kan tegangannya langsung anjlok. Jadi caranya memang harus dilangsam. Saya cek soket tidak panas, saya menggunakan kabel AWG ya. Aman. Ya aman, motor aman. Baterai juga nggak panas. Ini tegangan balik lagi 12,3. Nah, dia bunyi lagi. Padahal ini tegangannya kembali ke 12 volt. Coba kita cek. Ya, 12,2. Tadi kan 12,3. Jadi kalau gasnya pol terus tinggi ditahan terus, dia akan bunyi. Tapi kalau kita turunkan lagi gasnya ini, dia akan naik. Jadi cara nemain ya jangan digaspol. Jadi kalau gaspolnya terlalu lama nanti dia akan bunyi. Jadi kalau baterai-baterai seperti ini ditaruh di RC car itu sudah recommended atau rekomendasi banget. Tapi kalau di RC pesawat ini baru perdana saya mau nyobain ya, ini baterai HP ya, baterai Li-ion rakitan. Ini baru perdana saya jajal nyoba di pesawat. Jadi kalau di pesawat ini baru perdana, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, karena saya tuh penasaran mau tak bikin konten carane baterai HP itu bisa terbang guys. Tapi ini untuk konten. Kalau teman-teman pengen hasil maksimalnya, ini dipakai di RC car saja, jangan di RC pesawat, karena saya belum mencoba untuk terbang. Tapi kalau untuk di darat di RC car itu sudah terbukti banget. Oke, sekarang kita coba yang 4 sel ya guys. Kita coba di baterai 4 sel, kita lepas dulu yang ini. Terus kalau pakai baterai 4 sel kan soketnya JST ke XT60, saya pakai konverter dulu dari JST ke XT60. Ini dia baterainya. Kita cek dulu pakai alarm checker, total tegangannya berapa, ini 16,6. Oke, bismillah kita coba ya. Iki piye iki guys, dikalungkir ini ya. Soalnya ini baterainya gede. Ini dibikin 2P ya. Kalau 4 sel yang 1P kan besarnya paling segini tambah 1 lapis, jadi mungkin segini ya. Ini 4 sel, karena ini 2P jadi ada 8 lapis baterai guys. Ini tujuannya ngejar power guys, tapi mbuh power ini karena yogi coba-coba riset, penasaran aja guys. Oke, ini baterai sudah saya kunci di sini biar tidak lari-lari. Terus ini tak solasi kertas dulu aja guys, jadi biar teman-teman bisa melihat tegangannya.
turunnya berapa. Kalau spek IAC dan motor ini sudah aman ya untuk menggunakan 4 sel, udah support. Sebelumnya juga 4 sel. Kita lihat tegangannya, dia per sel 418, sel 3 420, terus ini 412, totalnya 166. Jadi tadi ada yang belum rata untuk ngecas pertama, mungkin harus dicoba lagi untuk ngecas biar penuhnya itu maksimal. Harusnya nanti ini peletikannya cetik gitu bunyi ya guys, karena 4 sel. Nah ini tadi bunyi guys. Bentar guys, tapi kok langsung mati itunya. Bentar, ini nah belum terkalibrasi. Nah ini sudah bunyi tadi, AC ini kalibrasi guys. Coba kita gas hasil power. Tenaganya ngeri guys, yang versi 4 sel ini. Oke, kita turunkan sambil kita cek kabelnya panas enggak, terus baterai anget enggak, masih aman guys. Kita cek lagi. Coba cek, aman. Alarm juga belum berbunyi. Nyenengke ya guys, ternyata kabel aman guys. Terus kita cek lagi, kita gas. Nanti kita coba di pesawat trainer juga. Ini kan dinamonya ukurannya kecil ya guys. Nanti kita coba yang ini, pesawat kuning ini. Nanti AC-nya kita taruh sini, terus saya akan mengendalikannya menggunakan remote. Saya pegang dari belakang, saya pengen lihat torsinya untuk menggerakkan motor kuning ini. Ini 1200 kV. Ini kita jajal lagi yang motor 1800 ini guys. Mantap sekali ya. Ternyata masih oke, tegangannya nggak begitu turun drastis. Yang versi 2P ini. Berarti kemungkinan yang versi 2P ini dibikin pesawat ini berani guys. Kalau yang ini tadi ampernya mungkin masih kurang. Jadi yang 4 sel ini karena udah 2P berani. Mungkin harusnya yang 3 sel ini dibikin 2P guys. Jadi jumlahnya ada 6. Kita coba lagi. Tidak bunyi ya guys, aman. Ini karena saya juga menggunakan soket besar guys. AWG yang besar, aman, tidak panas. Kita cek lagi tegangannya ini berapa totalnya. 16.5, kelong siji tok mau 16.6. Mungkin kalau tak charger lagi bisa lebih maksimal lagi karena baterai baru guys, baru sekali cas. Ya, mau tak gaspol baru bunyi guys. Jadi kalau karakter baterai Lion itu kayak gitu, dia bunyi itu sebenarnya belum habis guys, karena digetak. Nah, digetak jadi enggak. Oke, kita mau coba di pesawat yang kuning biar bisa saya remote saja, nggak megangin kayak gini guys. Ini mungkin saya cabut dulu aja. Saya lep. Terus mana tadi? Ini saya matikan dulu aja. Oke, kita jajal langsung, bismillah.
sepertinya ISC nya guys. Loh, kabelnya kendor guys. ISC nih guys. Oh iya, belum saya kasih ini checker. Jadi yang masalah iki nih guys, ISC nih. ISC nih kabelnya saya gini aja. Barangkali kena karena berbahaya. Baling-balingnya landep guys. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, safety. Oke, kita coba ini, kita putar. Nanti pasti alarmnya akan berbunyi. Saya setel dulu di 320 aja. Oke. Lumayan nih guys. Ini delok ya. Tuh, jerantal loh. Berarti kemungkinan besar ini bisa dicoba diaplikasikan di pesawat ini guys. Kapan ya nyoba guys? Karena ini cuacanya udan terus, gelo, ketok guys. Kalau jendela ya ketok. Iki mau udan terus guys. Aku kodanan ceritanya lho wis nggo mantole teles tak peme. Iki mau udan rasa mantol guys. Iki kita jajal lagi, kembali ke topik. Wah ini guys, tenagane banter iki. Sing penting apa? Ketika kalian sudah terbang, gasnya sudah ditahan terus, ojo gaspol terus. Kurangi, gas lagi kurangi, tapi dengan cara dilangsam. Gasnya ya gini tak contohkan. Kalau di pesawat ya berlaku kayak gitu. Kalau di mobil ini nggak apa-apa kalian blodot gas. Kalau di pesawat kayak gini. Ini saya contohkan remote-nya. Gasnya gini guys. Pelan segini. Nah, nanti ketika dia sudah berhasil terbang karena udah dapat momen ancang-ancang, gasnya diturunkan lagi aja. Main sedikit kayak gini, gas lagi. Jojo langsung digaspol gini guys. Dia bakalan berbunyi kalau kalian kasih alarm. Kalau tidak dikasih alarm nggak bunyi, tapi nanti kita juga nggak tahu entek. Cuman bisa ngeri guys. Ketika kalian terbang baterai habis itu kan kerasa di gas itu power loyo itu ya udah kita persiapan landing. Aku cek penasaran nih guys. Tak jajal meneh. Di sini tegangan masih aman. Jadi ketika saya mengegas antara 50, 60, 70 alarm nggak berbunyi ketika saya gas secara spontan. Tapi ketika mendekati 90 ke 100 dia alarmnya berbunyi. Tapi di sini baterai nggak sama sekali ada indikasi panas. Kabelnya ini juga aman. Yang kecil ini juga AWG juga. Ini kan converted ini juga aman. Tidak panas. Aman ya, kita jajal lagi. Nah, ketika saya tahan seperti itu, ini baterainya itu nggak langsung turun drastis ya. Dia itu stabil 16.4, 16.3, 16.4 kayak gitu. Tapi nak langsung tak putar buat langsung ngaruh guys. Dia ini langsung turunnya cepat. Tapi ketika kalian balikan lagi diturunkan lagi gasnya, sticknya, dia akan naik lagi. Bagusnya baterai Lion itu seperti itu. Dan misalkan pun ya kalian kehabisan baterai, katakanlah harusnya ini 14.8, tiba-tiba jadi 14 volt, kalian cas lagi bisa, nggak rusak. Beda lagi dengan lipo tuh dia tuh menangnya di ampernya juga besar, terus ketahanannya kan turunnya agak lama. Kalau yang ini kan digetke raiso kelemahannya, tapi kalau diadu irit, kalau Lion itu bisa irit, yang versi kayak baterai vapor itu ya yang bulat. Tapi kalau yang ini kan baterai HP guys, ini perdana kalau bisa terbang ini perdana. Saya nggak tahu di YouTube udah ada yang pakai baterai HP seperti ini apa belum, saya nggak tahu, tapi ini perdana guys. Nanti kapan akan saya agendakan di tes di pesawat trainer ini, kita buat terbang. Nanti mampu ndak ini
Karena kalau pakai 3 sel tadi kan masih 1P itu tidak mampu. Karena dipegang gini udah kerasa kalau digas, guys. Tapi kalau yang 4 sel ini saya kira mampu, guys. Terus harusnya dengan 2P ini mengejar CG-nya ini juga dapat. CG itu sentral gravitasinya pesawat ini. Kalau terlalu ringan dengan pesawat sebesar ini, nanti CG-nya nggak ketemu, masih berat belakang gini ya. Mungkin nanti kalau dikasih baterai yang 4 sel di sini, di dalam, nanti dia akan berarti lebih imbang. Nanti pasti saya akan jajal. Ini tinggal cari ISC biar nanti support dikonekkan ke remote saya, guys. Ini ISC niki kabelnya rodok kendho piye gak ngerti. Wong ini tak gerakin kadang bisa kadang enggak. Oke, kita coba lagi, guys. Aku juga penasaran. Coba saya gas besar, nanti kan bakalan bunyi. Terus yang kedua akan saya tahan. Nanti tegangannya ini akan turun apa enggak ini. Dia baru berbunyi, guys. Dia bunyi ketika tak sendal antara 80 ke 90, tapi tak sendal-sendal. Tapi hitungannya power ini banter, guys. Banter ya. Soket aman, enggak panas. Ini agak anget tadi, cuman ini dingin lagi, guys, karena ini kabelnya bagus. Mungkin harusnya ini nanti pakai kabel yang AWG yang besar kayak gini aja. Ini kan AWG ukuran berapa ini? Kecil ini AWG 20, guys. Kalau pakai AWG yang ukuran segini nih bagus ini. Jadi nanti saya pakai ISC yang satu nih, yang sudah ada apa namanya soket XT60 aja. Biar enggak panas. Ini panasnya pun karena digas besar. Kalau enggak digas besar enggak panas. Sekarang mau saya coba untuk digas tapi ditahan, ora disendal-sendal. Kira-kira tegangannya meduknya cepet atau enggak? Kita jajal ya. Lima belas 8, 15.7, 15.6, 15.6, 15.6, 15.5, 15.5, 15.5, power masih sama, tidak ada penurunan. 15,5, 15,4, 15,4, 15,4. Ini mungkin videonya lebih dari 1 menit ya ketika saya tahan gasnya ini. 15,4. Baterai aman, tidak panas. Kabel aman. 15,3, 15,4,
15.3. Oke, masih 15,3 ya guys. Ini lumayan loh guys. Ini kalau tak lepas langsung jerantal ini pesawatnya loh. Masih 15,3 guys. Yo, jerantale banter guys, tak tel guys. (15.2). Habisnya ini kan main amannya di 14,8. Tapi ini posisinya gas tinggi ya guys. Nanti mungkin kalau terbang gasnya di bawahnya ini akan bisa terbang lebih lama lagi, karena ora gas gede terus. Ini posisi gasnya itu sekitar 45-50%. Powernya udah sekenceng ini ya. (15.2). Belum turun ya guys, masih di angka 15,2. Nah, ini bisa dilihat tegangannya. Ini tegangan per sel. (15,1) turun 1 volt. Nanti kita coba nolkan gasnya, apakah tegangannya mau naik, apakah tetap sama di posisi terakhir ya. 15,1. Masih awet guys. Oke, mungkin setelah ini nanti saya akan nolkan gasnya setelah kita hasil data terakhir ini nanti. 15,1. Oke, saya turunkan. Oke, sudah nol gas. Kita cek tegangannya ini nanti akan tambah atau sesuai yang terakhir. Tambah guys, jadi 15,6. Nah, enaknya baterai Lion tuh kayak gitu. Kita lihat lagi. 15,7, nambah munggah meneh. Kita lihat lagi apakah dia akan bertambah naik lagi. Masih di angka 15,7, kita tunggu lagi guys. Padahal tadi 15,1 ya. Oke, masih bertahan di 15,7. 15,8, tambah lagi. Ayo, masih bisa naik lagi apa enggak, kita lihat. Nah, masih sama 15,8. Oke, masih sama. Oke, kita cek lagi apakah naik lagi. Kalau enggak ya berarti dia bertahan di 15,8. Oke.
Oke guys, masih tetap sama. Mantap sekali hasilnya. Jadi nanti tak tes uji terbang dulu guys. Hasilnya bagaimana ya? Berarti mungkin nanti minimal harus 2P guys, karena ngejar ampere, ngejar power gitu guys. Kalau 1P kan Lion itu kurang. Terus nanti kalau hasilnya sudah rilis, bisa terbang, kalian pengen order baterai rakitan seperti ini bisa. Mana tadi? Ini. Kalau untuk RC Car ini langsung sudah teruji ya guys. Dari mulai kelas yang kiddie sampai toys, wheel toys yang kayak WPL semua WPL bisa pakai baterai ini. Jadi nanti kalian bisa order, hubungi saya di nomor 089 647465011 guys. Harga nanti bisa diskusi guys. Jadi langsung saja pokoknya yang minat untuk baterai lampu cukup 1 sel. Nah pakai 2 sel 3 sel gedean jeblok nanti lampu nih. Pakai 1 sel saja sudah cukup. Oke, mungkin teman-teman penasaran ya, ini kan belum saya coba di di lampu. Ini akan saya praktekkan karena saya punya lampu. Bentar saya ambil dulu. Ini adalah lampu HPL. Sik guys, engko ndak blerengi, tak adepke ning ngisor wae ya. Oke, kita jajal. Padang banget guys, padahal 1 sel loh guys. Kita coba. Padangnya kayak gini guys. Ini lampunya tak adepke ke sana karena belereng banget warna merah ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Hasilnya ya. Padang banget. Mantap banget ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen order sangat bisa banget. Nanti langsung hubungi di nomor WhatsApp itu tadi. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi langsung WA saja. Kalau di komentar kadang saya kan responnya agak lama karena sibuk ngonten dan nggak pesawat guys. Oke, ini mau tak coba sekali lagi untuk gaspol. Alarmnya berbunyi ini enggak apa-apa karena saya cuma penasaran hasil daripada gaspolnya gimana. Oke, bismillah kan saya coba guys. Ini baterai tak cek dulu. Enggak panas. Aman. Soket-soket aman, oke. Terus tegangan terakhir ini berapa? 15,9 guys. Munggah meneh ternyata di toke we munggah. Oke, saya cek lagi. Gas gede langsung kita nolkan ya. Posisiku gen penak piye guys. Ini ya. Banter guys. Kirung gaspol loh. Wah, ISC ku guys kesenggol kabel lagi, malah kalibrasi. Tak cek dulu. Baterai aman, ora panas. Alarm bunyi guys karena tak getak gas. Ini tegangannya masih 15,8, harusnya tidak bunyi karena tak get kamu. Mantap banget guys. Ini segera uji coba terbang tok iki. Tak cabut sik gen aman. Oke, baterainya ora panas sih guys. Tapi yo aku belum tahu. Kepastiannya ngeceknya harus sambil terbang ya. Jadi kita sambil terbang nanti. Terus kita landing, kita cek baterainya panas apa ora ya guys. Wah, mantap banget ini. 4 sel versi 2P 2000 mAh lo, munggah meneh ning 15,8. Delok isik guys. Oh, 15,8 ya. Mantul. Oke, mungkin itu saja guys. Ini durasinya wes terlalu panjang, ini lebar kali tinggi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan dibunyikan loncengnya guys. Oke, sekian. Apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.